keberangkatan, mohon jamaah semuanya memakai seragam golden, seragam golden, batik yang kuning. Nah, batik yang kuning semuanya sudah mendapatkan, belum? Ada yang belum? Oh, sudah ditandai sama Bu Kris. Malah Bapak buat pirsa tadi. Semuanya sudah mendapat, Nah, nanti itu seragam dipakai pada saat keberangkatan, hukumnya wajib. Wajib. Kenapa? Karena kita ini baru bertemu pertama kali. Baru ketemu itu. Nah, nanti kalau tidak seragam, qadarullah, ada jamaah yang rada ngalamun, liyane do ngulon, mriku malah ngitan napa ngalor. Oh, yen ora seragam kan ora konangan, ngoten nggih? Ora konangan. Maka ketika memakai seragam, nah itu TL-nya akan, loh, Pak kok ora ono dhewe. Nah, akan segera apa? Segera konangan. Ngoten nggih? Jadi seragam itu wajib pada saat keberangkatan dipakai. Kemudian juga wajib memakai slayer. Nah, slayernya sudah dapat nggih? Oh, belum. Ya, nanti yang belum menyusul, bareng dengan koper atau mungkin di depan sekarang sudah ada, mungkin bisa dibawa. Tapi nanti, setelah tanggal 23, insya Allah semuanya sudah komplit. Karena memang itu Ibu, kemarin di bulan September itu kita keberangkatan jamaah luar biasa sekali. Hampir 300-an jamaah yang berangkat di bulan September kemarin. Sehingga untuk yang ini pabriknya rada kewalahan untuk membuat ini. Nah, kemudian slayer jangan sampai lupa, karena tanda pertama kali ketika kita mencari jamaah yang tersesat itu seragam, kemudian slayer. Kalau tidak memakai seragam, slayernya itu yang menjadi ciri yang pertama kali kita untuk mengenali. Jadi slayer ini terus dipakai baik berangkat ataupun nanti ketika aktivitas di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, slayer ini terus dipakai. Jadi manfaatnya selain untuk mengenali, yang kedua, ini di sana itu kan AC-nya besar, Pak. AC-nya besar, juga wire-nya itu kenceng banget. Maka dengan memakai slayer itu insya Allah, ini akan mengurangi rasa dingin. Mengurangi rasa dingin ini. Nah, kemudian yang ketiga, ID card jangan sampai lupa untuk dipakai. Nah, nanti masing-masing jamaah ada yang berkumpul di Bandara Surakarta, di Sumarmo, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Maka nanti menyesuaikan, sesuai dengan jam yang sudah tercantum di itinerary-nya masing-masing. Dalam? Ya, nanti kita jelaskan Ibu. Kita jelaskan di materi manasik, insya Allah nanti. Nah, kemudian setelah sampai di bandara tujuan, di Madinah, di Jeddah, kebanyakan berada di Jeddah, atau nanti yang ke Turki dulu, nanti setelah dari Turki ke Madinah, ke Jeddah, atau yang dari Turki langsung ke Madinah, Mas Fuad, atau ke Jeddah, ke Madinah, ya langsung Madinah. Tapi memang kebanyakan mayoritas Golden Jannah itu akan memulai dari Madinah. Maka nanti walaupun mendarat di Jeddah, kita akan melakukan perjalanan dulu ke Madinah. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan fisik yang lebih baik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di sana nanti kita akan adakan manasik kembali untuk pemantapan ibadah umroh. Sehingga nanti ketika panjenengan tawaf sa'i itu sudah tahu betul ilmunya. Nah, itu nanti akan kita adakan di Madinah. Jadi setelah di sini ada lagi manasik di Madinah, itu fungsinya. Kalau misalkan panjenengan mendarat di Jeddah langsung ibadah umroh, itu kebanyakan jamaah banyak yang kecapean. Bis perjalanan suwe, terus ke hotel langsung tawaf langsung sa'i. Itu banyak yang mengeluh capek. Karena ketika akan umrah nanti semalaman tidak tidur, tidak tidur. Maka kita ke Madinah dulu, untuk persiapkan yang lebih baik. Nah, Ibu dan Bapak, nanti koper-koper itu akan diterima di Madinah, Jadi panjenengan nggak usah ngurusi, baik ketika akan check in ataupun nanti ketika sampai di bandara. Sudah nanti serahkan semuanya kepada tour leader, nanti tour leader yang akan mengurusi.
juga dengan tim handling. Nah ini. Jamaah, kemudian nanti di Madinah, ibu dan bapak akan melakukan ibadah di sana. Mau banyak ibadah di sana. Bisa sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Sholat 5 waktu di sana. Kemudian juga ada ziarah-ziarah. Yang pertama nanti kita akan ziarah di dalam Masjid Nabawi. Kita bisa mengunjungi Masjid Umamah, bisa ke Raudhah, bisa ziarah Rasul, juga nanti bisa ziarah ke Jabal Uhud, kemudian ke kebun kurma, dan juga ziarah ke Masjid Kuba. Nah, nanti di Masjid Kuba, tolong semuanya jamaah bisa mengikuti. Mengapa? Karena ketika kita ziarah ke Kuba, sabda Rasulullah, siapa yang dia dari rumah sudah mengambil wudhu, lalu menuju ke Masjid Kuba dan sholat di sana, maka dia mendapatkan fadilah 1 kali umroh. Jadi jenengan belum umroh, pergi ke Masjid Kuba, sholat di sana, sudah mendapatkan pahala 1 kali umroh. Nah ini, jadi ke Kuba nanti tolong semuanya bisa mengikuti. Nah kemudian nanti di Madinah juga kita akan mengunjungi Raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu adalah tempat yang merupakan Rasulullah sebutkan salah satu taman-taman Allah. Merupakan salah satu taman-taman surga. Maaf, taman-taman surga. Jadi nanti ibu dan bapak di Raudhah ini kesempatan setiap jamaah itu hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Karena untuk masuk ke Raudhah itu sekarang harus memakai tasrih. Memakai tasrih. Maka nanti ketika akan ke Raudhah, tolong ibu dan bapak betul-betul mematuhi instruksi dari tour leader. Karena ketika tasrih sudah turun, ditentukan jamnya, misalkan untuk wanita jamnya nanti jam 8 malam atau jam 9 malam. Maka nanti ketika isya itu harus sudah bareng-bareng dulu ke masjid. Nah, kemudian dari masjid langsung antri ke tempat Raudhah karena harus antri, harus antri. Nah, kalau sampai terpisah, nah itu nanti alamat tidak bisa masuk lagi ke Raudhah. Karena kesempatan hanya satu kali dan itu sesuai nanti yang tercantum di tasrih. Nah, untuk itu nanti mohon betul-betul diperhatikan. Nah, ke Raudhah ini apakah penting? Ya, Raudhah ini memang kalau orang Indonesia itu menganggap sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu taman-taman surga. Dan Raudhah ini besok betul-betul akan berada di surga. Jadi senang nggak kita berada di dunia di situ yang Rasulullah sebutkan taman surga dan besok ini akan betul-betul berada di surga. Maka harapannya ketika kita sujud di sana, ketika kita berdoa di sana, harapannya besok pun kita bisa mengunjungi Raudhah di surga. Juga sama nanti di Jabal Uhud. Jabal Uhud itu adalah merupakan gunung yang besok akan berada di surga, menjadi penghuni surga. Maka kita menziarahi Gunung Uhud, menziarahi syuhada Uhud di sana, maka harapannya nanti kita pun bisa bertemu dengan mereka di surga. Nah, kemudian jamaah di Masjid Nabawi disarankan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat apapun. Sholat apapun. Baik itu sholat wajib, kemudian sholat nafilah, sholat sunnah, sholat duha, qiyamul lail. Nah, itu mohon semuanya dilakukan di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sampaikan, bahwasanya sholat di masjidku ini lebih baik berapa? 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Masya Allah, ini satu yang luar biasa. 1000 kali Bu dan Bapak. 1000 kali itu maksudnya apa? 1000 kali itu seandainya kita sholat di sana 1 kali, kemudian kita bagi dalam 1 tahun 365, berarti sama saja kita sudah sholat selama 2,7 tahun seperti sholat di mana? Di Masjid Indonesia. Nah, kalau jamaah dikalikan lagi 27. Wah, ini kan pahala yang luar biasa. Apalagi besok amal yang pertama kali dihisab itu amalan apa? Sholat. Allah sampaikan, sampaikan pada yaumul hisab amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, maka Allah
anggap sempurna seluruh amalnya. Artinya apa? Kita akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka nanti di sana kita perbanyak ibadah sholat. Apalagi nanti di Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram ini fadilahnya 100.000 kali lebih baik dibandingkan dengan masjid di Indonesia. Kalau sekali sholat di sana itu sama dengan kita sholat di sini 274 tahun satu kali sholat di sana. Padahal umur kita hanya berapa? Hanya kurang lebih 60 sampai 70. Maka harapan kita nanti itu catatan kita itu dipenuhi dengan amalan-amalan sholat. Maka panjenengan ibu dan bapak, saya yakin tidak akan rugi ketika panjenengan nabung, mengumpulkan uang rupiah demi rupiah, kemudian bisa umroh. Itu merupakan suatu kenikmatan, suatu rahmat yang luar biasa. Karena dengan uang yang jangan bayarkan untuk ke sana itu mendapatkan balasan ibadah-ibadah yang luar biasa. Seperti sholat tadi, bisa sholat 1 hari di sana seperti sholat 274 tahun. Yang itu tidak mungkin akan kita dapatkan ketika kita tidak ke sana. Nah, kata Ibu dan Bapak, jadi siap siap untuk di sana semangat beribadah. Tadi disampaikan Pak Har, kalau mau kuliner di Indonesia lebih enak. Kalau mau tidur di hotel di Indonesia lebih nyaman, ngerti nggih? Ah, kalau misalnya di sana mau belanja di Indonesia lebih menarik. Barang-barang di sana itu made in-nya kalau bukan dari Cina, dari Turki, dari Indonesia. Nah, kebanyakan dari Cina, made in-nya. Nah, istri saya itu pernah ketika dengan bangganya nonton nukoke pakaian anaknya, wah murah banget ini. Wah, sampai di rumah ditilik labelnya made in Indonesia. Ternyata dodolannya Pak Tasmin yang klemer. Jadi seperti itu. Maka di sana betul-betul nanti fokus ibadah. Kalau mau berbelanja boleh, tapi nanti sekedarnya saja, di sela-sela waktu. Nah kemudian nanti Ibu dan Bapak ada yang hari keempat, ada yang hari kelima sesuai dengan programnya. Nanti Ibu dan Bapak akan bersiap menuju ke Mekah, menuju ke Mekah. Nah nanti ke Mekah, Insya Allah Ibu dan Bapak memakai pakaian ihram, kemudian perjalanan ke Mekah dengan mampir dulu di Bir Ali dan dilanjutkan ke Mekah. Nanti lebih lanjut kita sampaikan di manasik. Nah di Mekah, Ibu dan Bapak apa yang dilakukan? Yang di Mekah yang pertama kali tentunya kita akan melakukan ibadah umroh. Akan ibadah umroh dengan tawaf dan sa'i serta tahallul. Nah nanti juga di Mekah kita akan melakukan ziarah luar. Misalnya kemana? Misalnya ke Gunung Sur, ya kita turun biasanya Gunung Sur. Juga ada ke Jabal Rahmah di Arafah. Juga nanti kita akan mengunjungi Ji'ronah atau Tan'im. Nah bagi yang akan melaksanakan umrah kedua, nanti bisa mengambil mikot di Ji'ronah atau Tan'im. Nanti sesuai dengan kondisi. Nah kemudian yang ada program Taif juga pergi ke wisata ke Taif. Nah, nanti di Mekah yang kita lakukan itu. Kemudian selanjutnya memperbanyak ibadah di Mekah. Apalagi tadi kami sampaikan ibadah sholat di Mekah, itu fadilahnya berapa? 100.000 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Nah, maka jangan sampai nanti di sana itu kok isinya mau kuliner, blonjo, tidur, kecapean karena kecapean, tapi tidak ke masjid, iman banget, ngoten nggih, iman banget. Subhanallah, itu yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti untuk kepulangan bisa sesuai dengan itinerary, bisa dibaca karena untuk mempersingkat waktu supaya materi mansik kita bisa lebih banyak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo, Bapak. Mohon maaf, yang ada kaitannya dengan pakaian pemberangkatan Pak. Untuk alas kaki sebaiknya pakai sepatu atau serandal. Yang kedua,
Tadi Bapak menyampaikan masalah tensi ya. Di Indonesia misalkan 120, kenapa di sana bisa meningkat langsung sampai 40 atau 50? Itu karena disebabkan apa Pak? Mohon maaf, makasih. Nggih, mungkin ada yang lain sekalian nanti. Pas coba mic-nya sekedap Ibu nggih. Lagi. Ibu dulu nggak apa-apa, masih sekedap Ibu nggih. Pak Aceh, yang saya tanyakan di hari kedua itu kita sholat berjamaah yang benar di Masjidil Haram apa di Nabawi? Hari kedua sama hari ketiga itu di jadwalnya kok sholat berjamaah di Masjidil Haram. Oh nggih. Sama yang hari ketiga sholat berjamaah di Masjidil Haram. Matur suwun. Monggo Ibu. Mau tanya, kalau obat itu apa, obat dari dokter itu apa harus dilengkapi dengan buku obat dari dokter? Soalnya ada yang saya kan saraf sama gula darah. Nah itu apa dilengkapi dengan buku istilahnya dari dokter? Tata rekam medik ngeten Bu nggih. Rekam medik maksudipun. Gluben lamid itu loh. Oh nggih Ibu. Buku obat dari apotek rumah sakit. Oh nggih. Langsung mau Ibu, tidak perlu Ibu. Tapi kalau mau dibawa juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kehabisan bisa nyari apotek di sana. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, baik. Dari monggo Pak Eri. Iya Pak, saya mau mengatakan dalam waktu beribadah, misalkan tawaf atau apapun waktu menjalankan ibadah, apakah boleh bawa kamera mungkin foto atau mungkin komunikasi dengan yang di rumah, keluarga yang di rumah atau gimana Pak? Itu aja Pak, sebentar. Nggih, sebentar nggih. Baik, untuk alas kaki Pak, nggih saya menyarankan pakai sepatu, nggih. Sepatu supaya lebih fleksibel, supaya langkahnya lebih enak, ngoten nggih. Lebih efisien, juga lebih rapi. Tapi juga membawa sandal jepit juga bagus. Karena nanti ketika kita ihram, yang laki-laki itu sebaiknya memakai sandal jepit, ngoten nggih, ketika ihram. Maka nanti membawa dari rumah lebih bagus. Tapi nggih kalau perjalanan ya pakai yang memang lebih nyaman. Nggih, pakai sepatu saya kira lebih nyaman. Kalau misalkan sepatu tidak nyaman, memakai sandal slop ya boleh. Fleksibel semawon, ngoten Bapak nggih. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Yang ada ketentuan khusus itu ketika kita ihram. Nah, ketika ihram itu sebaiknya memakai sandal jepit atau sandal yang tidak menutup mata kaki dan tumit. Nah, nggih, misalkan seperti Pak RW itu boleh, nggih, ketika ihram itu boleh, nggih, seperti itu. Kemudian untuk tensi, nggih, itu biasanya memang naik 10, Pak. Nggih, biasa naik 10. Itu sudah kita evaluasi terus, itu memang kondisinya yang berbeda, Pak, nggih. Kondisinya di sana yang berbeda. Kemudian untuk itinerary Ibu, mohon dimaafkan itu tipu. Salah nggih. Jadi karena kita ke Madinah, maka nanti sholatnya di Masjid Nabawi. Nah, itu selama di Madinah. Kalau di Madinah sholatnya di Masjidil Haram, perjalanannya sudah 6 jam. Nanti tidak akan sampai. Jadi kenapa kita di Masjid Nabawi nggih? Karena memang Masjid Nabawi itu sebetulnya kan tidak masuk rangkaian umroh. Tapi Masjid Nabawi itu di sana bersemayam jasad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabda Rasulullah, siapa yang menziarahi aku, nggih, baik ketika aku masih hidup atau meninggal itu sama saja. Sama saja. Dan di Masjid Nabawi itu amalan yang paling diutamakan adalah bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akan membalas setiap sholawat yang kita kirimkan kepada beliau. Allah akan membalas satu sholawat kita dengan 10 kali sholawat. Maka nanti ketika di Nabawi itu
Makanya orang-orang yang umroh itu walaupun tidak masuk rangkaian ibadah umroh di Madinah, tetap ke sana untuk apa? Untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang Allah cintai dan yang kita cintai, yang besok kita insya Allah akan nantikan syafaatnya kepada kita. Ngoten nggih. Jadi untuk itinerary mohon itu tipus. Jadi selama di Madinah kita ibadahnya di Masjid Nabawi. Kalau kita di Mekah ibadahnya di Masjid Al-Haram. Ngoten nggih. Nah, untuk bawa HP, silakan membawa HP nggak masalah. Hanya ketika tawaf, ketika sa'i, mohon HP dimatikan. Nah, nanti akan kita sampaikan Pak Heru nggih. Tapi untuk aktivitas harian, HP itu malah dianjurkan. Nggih, jangan ke masjid bawa HP bagus. Paling tidak ngabari, Pak, aku maghrib ora arep ning hotel. Nunggu isak sisan, ngabari bagus niku, harus itu. Sehingga nanti tidak mencari. Pak, nanti habis isak saya sekalian itikaf yang mulai loh. Sehingga yang di hotel tidak menunggu-nunggu. Kan nanti kita bentuk grup, nggih, grup masing-masing. Nah, itu di situ saling berkirim kabar, nggih. Sehingga nanti mengetahui kondisinya. Lah jenengan kebetulan kok bingung, nggih. Tat ini saya itu bingung di mana ini. Nah itu kalau nggak bawa HP kan angel, tapi kalau mau bawa HP langsung. Nah nanti ibu dan bapak, ketika panjenengan nanti kok bingung, nggih, di Masjid Nabawi itu patokannya adalah nomor pagar, nggih, nomor pagar. Nah nanti ketika jenengan kok tersesat, arep mulai ning hotel bingung, ngabari saja ke mutawifnya atau ke TL, nggih. Tat ini saya bingung. Saya di pagar nomor sekian. Nah, itu kita mencarinya cepat banget. Dan ketika ngabari itu jangan pindah tempat. Nah, saya di pagar nomor 360. Baik, kita cari ke sana. 360 dicari. Jenengan di mana? Oh, saya sudah di 310. Golek-golek anu ra cetha. Ah, ngoten nggih. Nah, maka membawa HP bagus, ngoten nggih. Untuk apa? Untuk saling berkabar. Tapi nanti kami sampaikan di materi ketika tawaf dan sa'i, nggih, itu HP mohon di-off-kan karena akan merusak ibadah kita. Saya kira itu cukup nih. Nanti bisa ditanyakan di grup supaya materi manasik kita bisa lebih panjang.